semuanya. Hari ini kami berkunjung ke salah satu rumah batik yang ada di kota Surabaya. Rumah batik ini berlokasi di Jalan Putrajaya Barat nomor 31 Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah Batik Putrajaya adalah rumah batik binaan pemerintah Kota Surabaya. Rumah Batik Putrajaya ini buka setiap hari kerja. Di sini, semua orang bisa berlatih membatik karena tempat ini terbuka untuk umum. Bapak Pengki yang merupakan pembina Rumah Batik Putrajaya mengatakan bahwasannya ia berharap seluruh warga Surabaya bisa belajar membatik dan hasil karyanya nanti akan dibawa ke pameran UMKM Surabaya. Rumah Batik Surabaya sudah didirikan 2 tahun yang lalu setelah lokalisasi Doli. Tujuan didirikannya rumah batik ini yaitu untuk mengembalikan perekonomian warga yang terdampak oleh lokalisasi tersebut. Jadi aku Alisa dan Muhammad Batis Duta Aprianto bisa kita. Jadi tadi kita harus wawancara Tentang beberapa macam batik dan proses dalam membuat batik. Oke, jadi kita langsung lihat ke ini. Di sini ada beberapa macam batik yang berada di Rumah Batik Batik di Putrajaya dan disertai juga dengan beberapa infografis tentang memahami proses batik. Bisa dilihat di sini ada nongkrong, nyolek, dan juga batik itu sendiri merupakan warisan budaya yang tinggi dari bangsa Indonesia. dan perlu kita lestarikan juga ya guys. Jadi ada beberapa motifnya. Jadi motifnya itu kita tuh yang nggak lebih ke tradisional gitu. Jadi bisa modern. Jadi ada beberapa motif ini. Berdasarkan pengamatan kami, terdapat batik-batik yang bermotif unik bahkan menyerupai lukisan. Ada batik bermotif pemandangan alam dengan tumbuhan dan burung, ada batik bernuansa kuning dan hijau sekilas seperti bulu hewan, kemudian ada batik dengan motif wayang dan awan, ada batik yang menggambarkan tempat tidur yang bernuansa biru keunguan, dan batik dengan motif ikan. Selain itu, terdapat alat batik cap yang saat itu sedang tidak digunakan. Saat di rumah batik, kami diberi kesempatan untuk mempelajari tata cara membatik. Pada saat melakukan kegiatan membatik ini, terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membatik, yaitu canting, sketsa pola batik, kain, lilin atau malam untuk membatik. Kegiatan ini diawali dengan membuat sketsa pola batik, digambar terlebih dahulu menggunakan pensil di kain agar mempermudah proses membatik. Dalam pembuatan motif ini, desain digambar di atas kain mori. Kemudian, penulisan menggunakan canting. Mencanting dilakukan dengan mencelupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam yang sudah dicairkan dan dibiarkan dulu selama 3 detik untuk penyesuaian suhu pada canting. Kemudian, torehkan canting pada kain yang ingin digambar. Pegang canting seperti sedang memegang pensil. Namun, posisi cucuk canting agak mendongak ke atas agar malam tidak menetes kemana-mana. Setelah itu, kain mulai diberi warna dengan teknik celup, kemudian ditiriskan. Selanjutnya adalah tahap pelorotan atau perebusan untuk membersihkan malam yang melekat pada kain. Kain akan direbus ke dalam air mendidih sampai malam lepas sehingga dapat memunculkan motif yang telah digambar. Tahap yang terakhir yaitu mencuci kain batik untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Kemudian, kain dijemur dengan sebisa mungkin menghindari panas matahari secara langsung. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Batik Indonesia memiliki beraneka macam motif yang mengandung makna filosofisnya tersendiri. Setiap daerah di Indonesia mengangkat kearifan lokalnya masing-masing yang menggambarkan kebudayaan daerahnya. Salah satunya yaitu kota Surabaya. Batik Surabaya dapat mewakili ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pembuat batik tersebut. Desain batik khas Surabaya memiliki konsep warna yang kuat dan berani seperti gambaran orang Surabaya yang berani dan kuat. Batik Surabaya memiliki ciri khas seperti motif kembang semanggi, ayam jago dalam legenda Sawanggaling, perahu khas Surabaya, serta ikan sura dan buaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki batik dengan filosofi masing-masing yang mencerminkan asalnya. Keberagaman batik ini menggambarkan ciri khas bangsa Indonesia. Bermacam motif batik mengaktualisasikan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
dan menggaungkan semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai negara kepulauan dengan banyak suku dan budaya, Indonesia dapat disatukan dengan bahasa, semangat juang, dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, batik yang beragam juga merupakan suatu hal yang harus dilestarikan karena dengan keberagamannya dapat mempersatukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang satu. Dengan menggunakan batik juga merupakan upaya dari wujud bela negara dengan mempertahankan budaya dan produk budaya yang berkaitan erat dengan kuatnya pertahanan identitas negara.